Nah, hari ini saya ingin berbicara tentang Yesus adalah pelindung. Sama-sama katakan dengan saya punya pelindung. Namanya Yesus. Coba colek kanan kiri Bapak Ibu Saudara, gak usah takut. Colek dong. Nah, ini ruginya kalau duduk cewek semua rugi. Pas colek cewek, coba kalau cowok sebelah colek, bisa jadian itu. Colek kanan kirinya, bilang saya punya pelindung. Bilang lagi sama sebelahnya, saya juga punya. Oke. Nah, Kisah Rasul pasal 28 ayat 3 sampai ayat 6. Saya ceritakan latar belakangnya dulu ayat ini ya. Jadi Rasul Paulus itu meminta kuasa sama Hanas Kayafas. Sebelumnya dia orang Yahudi asli, saudara. Dia benci dengan kekristenan. Dia benci dengan yang namanya Yesus Kristus dan segala ornamennya. Ini udah direkod semua. Nah, dia minta surat kuasa Bapak Ibu Saudara oleh imam besar pada saat itu, Hanas dan Kayafas, untuk mempersekusi umat Tuhan yang ada di seluruh Yerusalem dan di luar Yerusalem. Nah, saudara, di pertengahan jalan setelah Paulus mendapatkan kuasa dari Hanas Kayafas, tepatnya di Damsyik Bapak Ibu Saudara, Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan satu sinar yang luar biasa, tidak bisa dijelaskan, Bible mengatakan demikian. Dan rebahlah dia jatuh ke tanah Bapak Ibu Saudara. Setelah rebah, Paulus mengalami kebutaan selama 3 hari. Dan di tengah-tengah kejadian itu terjadi yang namanya percakapan antara Yesus dan Paulus. Yang sebelumnya namanya adalah Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku, hai Saulus? Siapa engkau? Lalu Yesus menyatakan dirinya, akulah Tuhan yang kau persekusi, yang engkau bunuh selama ini. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, selama 3 hari ada di kota Damsyik Bapak Ibu Saudara, Paulus mengalami kebutaan selama 3 hari. Dan dalam puasa 3 hari 3 malam, Paulus mendapatkan penglihatan bahwa ada seorang anak Tuhan yang bernama Ananias. Ananias di sini berbeda dengan Ananias yang serakah bersama dengan Safira ya. Ananias dan Safira, bukan Safira Asyir kita, bukan. Hanya kebetulan aja namanya Safira. Percayalah dia gak bakal jual gereja kita. Nah, Ananias Bapak Ibu Saudara diperintahkan oleh Tuhan untuk menumpangkan tangannya kepada pembunuh besar namanya Saulus. Karena Saulus ini akan dipakai oleh Tuhan. Nah, ayat ini dilatar belakangi dengan cerita yang sudah saya sampaikan sama Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya dari seorang persekusi menjadi rasulnya Tuhan, rasulnya Yesus, yang dipilih langsung oleh karena anugerah, dipilih langsung oleh Tuhan, bukan dari voting jemaat atau gereja atau penunjukan dari gembala, bukan. Satu-satunya rasul yang patut dipertanyakan kerasulannya adalah Paulus. Karena Paulus dipilih bukan langsung oleh Yesus. Karena syarat untuk menjadi seorang rasul menurut adat Yahudi, dia harus dipilih langsung oleh rabi yang lebih tinggi, namanya Yesus. Kerasulan terbentuk karena Kristus Yesus, saudara. Dia memilih 12, satu mati mengkhianati, lalu diganti dengan Matias. Cara pemilihan Matias dipilih dengan cara pengundian, dengan koin. Dan rasul berikutnya, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dipilih langsung secara adikodrati. Dijumpai langsung, saudara. Jadi dalam pemilihan seorang pelayan Tuhan itu ada yang melalui institusi, ada yang melalui penunjukan, ada yang melalui firman Tuhan, ada yang melalui adikodrati. Ditunjuk secara langsung seperti Yahweh memilih Samuel pada saat dia masih sangat-sangat remaja. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu Saudara. Ketika Paulus dijadikan seorang rasul oleh Yesus untuk memberitakan Injil kasih karunia ke seluruh bangsa, maka Yesus bukan hanya memilih begitu saja, tetapi Yesus menyertainya dengan kuasa dan tanda-tanda heran. Dan yang paling penting sesuai tema kita, Yesus akan menjadi protector bagi hidup Paulus. Dia akan menjadi shield bagi kehidupan dan pelayanannya Paulus. Dikatakan demikian, ketika Paulus
memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api. Keluarlah seekor ular beludak. Karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Saya garis bawahi dan saya kasih warna yellow ya Bapak Ibu Saudara. Jadi ada seekor ular menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari maut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ayat 5, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Seyogyanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya terkena sengatan ular, apa yang akan terjadi saudara? Pasti ada injeksi yang namanya racun ular ke dalam tubuh kita, bukan? Halo? Saudara belum makan? Kalau digigit anjing akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Kau tahu korbannya? Yes. Kalau kita digigit ular, seyogyanya Bapak Ibu Saudara tubuh kita penuh dengan racun ular tersebut. Oleh karenanya orang-orang Malta, karena kejadian ini ada di kota Malta saudara, itu memperhatikan hidup Paulus. Kok nih orang gak mati-mati ya? Udah digigit ular, udah kena badai lautan, kok gak mati-mati? Istilah bahasa kasarnya, kok gak mampus-mampus ini orang? Saudara, saya cuma mau bilang, orang yang dipilih Tuhan pasti dilindungi Tuhan. Tepuk tangannya bukan tepuk tangan orang dipilih Tuhan. Tuh, makin hilang tepuk tangannya, tepuk tangan orang yang dipilih Tuhan dong. Makanya as a Christian, sebagai anak Tuhan, saudara nggak perlu takut dengan ancaman apapun. Sama-sama katakan dengan saya nggak perlu takut dengan ancaman apapun. Bukan karena kita sombong, tetapi karena kita punya kepastian bahwa ada satu pribadi yang mungkin secara kasat mata kita nggak bisa lihat, tapi dia ada melindungi kita. Amin. Orang boleh ngancam kita, orang boleh ngejelekin kita, orang boleh ngerendahin kita, orang boleh rekayasa semua rekayasa yang dia ingin rekayasakan. Percayalah, Bible mengatakan seutas rambutmu tidak akan pernah jatuh tanpa seizin Tuhan. Saudara harus punya bangga. Yesus itu saudara, dia bukan hanya sekedar Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan hanya sekedar gembala. Dia bukan hanya sekedar roti hidup. Dia bukan hanya sekedar jalan keluar dari masalah kita. Tapi Yesus saudara dan Yesus saya yang kita sembah setiap hari, yang kita imani, yang kita percaya, dia adalah perlindungan bagi hidup saudara dan saya. Makanya ketika tokoh saudara dijahatin sama orang lain, saudara dijampe-jampe, saudara diguna-guna, nggak perlu bereaksi kayak orang kampungan saudara. Banyak orang Kristen, maafkan saya ya, itu kampungan. Dijahatin orang bereaksi, diomongin orang bereaksi, norak, kampungan, nggak level sama firman Tuhan. Anak Tuhan dia tahu betul, yang bela adalah Tuhan. Ngapain saudara bela diri saudara sendiri? Halo? Kalau saudara salah, saudara minta ampun sama Tuhan. Tuhan sorry saya buat salah nih, saya menyinggung orang, saya melukai hati orang, sorry. Ajar saya untuk gak gitu lagi. Ngapain saudara bereaksi? Halo? Saya gak pernah bereaksi saudara-saudara yang berteman di sosial media sama saya. Pernah gak saudara lihat sosial media saya aneh-aneh? Pernah gak saya ngumpat orang, ngata-ngatain orang, nyinggung orang, sarkas sama orang? I never do that. Gak pernah. Karena aku tahu Tuhanku yang aku layani gak mungkin biarkan aku dipermalukan. Dan itu menjadi warna dari gereja ini Bapak Ibu Saudara. Jadi warna jemaat kita. Halo? Yesus itu adalah perlindungan bagi hidup kita. Sebenarnya ini gak ada di tema khotbah saya saudara, gak ada di isi, tapi saya mau jelasin sama saudara. Pak, ngomong yang jujur, kalau Yesus adalah perlindungan kita, kenapa pada saat itu
Saudara, saya mati karena COVID. Kenapa keluarga saya mati karena COVID? Kenapa usaha saya kebakaran? Kenapa saya jatuh dari pesawat keluarga saya? Saya mau kasih tahu yang pertama. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Supaya saudara sadar, sedilindungi-lindunginya kita dari Tuhan. Hidupmu dan hidupku bukan tergantung apa maunya kita, tapi apa maunya Tuhan. Halo? Kok mama saya meninggal sih? Kok sakitnya gak sembuh? Katanya Tuhan perlindunganku. Tapi kenapa tembus dengan penyakit gitu loh? Itu membuktikan bahwa di seluruh kehidupan ini cuma satu penguasanya, yaitu Yesus. Tuhan izinkan saudara itu terjadi. Agar kita sadar bahwa pangkat kita, kedudukan kita, popularitas kita, itu gak ada apa-apanya. Saudara bayangkan saya dipakai Tuhan menjadi pendeta kesembuhan. Saya pun bisa sakit. Saya ngalami vertigo 1 kali dan untuk selamanya saya gak mau alamin itu lagi. Tapi Tuhan izinkan itu bahwa saya menyadari waktu saya mengalami vertigo itu saudara, saya tahu ternyata di atas Tuhan masih ada Tuhan, namanya Yesus. Tepuk tangannya jelek. Beberapa waktu yang lalu saya diundang ke salah satu rumah di Pondok Indah, saudara. Di dalamnya itu ada lawyer, ada bupati. Lawyer 2, bupati 1, calon bupati 1. CCTV semua dimatiin, saya nggak tahu saya diundang, saya hanya minta mendoakan saja. Dari situ saya belajar, saudara. Iya ya Tuhan. Dia ngerasa dia hebat, dia ngerasa dia hebat, dia ngerasa dia hebat. Saya ngerasa saya hebat. Ternyata di antara kami semua, ujung-ujungnya apa? Tutup mata, lipat. Artinya apa? Tuhan adalah segalanya. Yesus adalah segalanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah yang kedua, selain Tuhan izinkan, kenapa itu masih terjadi? Kenapa kok saya masih hutang? Kenapa kok salon saya bangkrut, usaha saya bangkrut? Kenapa Tuhan? Kalau Tuhan itu perlindungan saya. Yang kedua, agar kita diajar Tuhan menjadi pribadi yang dewasa. Tidak cengeng saudara. Kalau ada masalah, nangis. Bukannya gak boleh nangis, boleh. Tapi kita harus kuat, kita harus tough Bapak Ibu Saudara. Kita harus hadapi semua masalah. Ada di kantor, masalah di dagangan, masalah di pelayanan. Hadapin saudara. Bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Hutang kita hadapin, jangan kabur. Ada banyak orang Kristen kalau punya hutang itu kabur saudara. Minjemnya baik-baik, ngebalikinnya gak baik-baik. Ada masalah bentar-bentar mau bunuh diri. Ada masalah di rumah tangga sebentar-sebentar mau bercerai. Kita ini saudara sudah dapat banyak jaminan. Akulah Tuhanmu. Aku yang menyertaimu 1, aku yang melindungimu 2, aku yang memeliharamu 3, aku yang akan menjagamu 4. Apalagi yang kurang dari janji Tuhan. Kita terlalu fokus sama masalah Bapak Ibu Saudara. Ini kita saudara. Makanya saudara, saya minta maaf sekali. Saya tipe pendeta yang galak di depan saudara. Saya gak pernah mau ada jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya layani, saya gembalakan itu lembek. Kalau saya udah ajar gak bisa, pasti saya tinggal. Waktu saya habis, terbuang cuma-cuma. Makanya dari 14 orang kanker yang mati 1. Saya udah bilang, ibu mau sembuh gak? Udah saya doa aja, doa Tuhan sembuhkan. Selesai pulang doa saya bilang udah malaikat angkat aja. Kenapa saya bilang malaikat angkat aja? Dia itu nyusahin suaminya. Dia itu nyusahin anak-anaknya. Bener gak? Emang ngurus orang sakit gampang bos? Halo? Jawab jujur. Ngurus orang sakit emang gampang? Di situ keluar tenaga, di situ keluar uang, di situ keluar waktu, di situ keluar perhatian. Emang saudara nganggur? Benar gak? Makanya saya harus gas imannya. Saudara tuh harus tough, harus kuat. Lawan! Lawan saudara.
Nggak boleh, aduh jantung Pak, kayaknya mati nih Pak, bentar lagi 15 menit lagi. Lah apaan? Lawan saudara. Nah Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan. Tanpa adanya perlindungan Yesus, yang pertama hidup kita akan dipermainkan oleh iblis melalui dosa dan pelanggaran kita. Can we imagine Bapak Ibu Saudara, tanpa Yesus proteksi hidup kita, tanpa Yesus proteksi rumah tangga kita. Oh ini kita semua udah cabul Bapak Ibu Saudara. Serius. Termasuk para pelayan Tuhan, termasuk saya di tempat ini, kalau bukan Yesus yang ngelindungin, jatuh saudara kita semua. Betul gak? Kita ini kan kalau lihat dari muka-mukanya nggak menghakimi ya. Saya capture aja dari mimbar prak gitu kan. Seneng sama yang begitu-begituan. Apalagi kalau dipuji-puji, ade. Jangan begitulah Bang Edi. Ya iyalah Bang Edi lah. Maaf ya kok. Ya karena kita kan udah akrab, udah Pak Edi aja lah. Kita ini kalau nggak ada Yesus, kita jatuh dalam pelanggaran dan dosa saudara. Bisnisnya curang, ngambil uang kantor, uang gereja diambil, dimakan saudara. Serius. Saya tuh berdiri di tempat ini, kalau bukan karena Tuhan, nggak bisa saudara. Tapi jangan berlindung atas nama Tuhan dong. Yang saya bilang beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, kamu harus hidup di dalam manifestasi anugerah itu. Ikut Tuhan yang benar, jangan yang aneh-aneh. Ya Pak Irjen ya. Bapak kan tahu tuh kalau orang bikin dosa kan. Orang macam-macam kan Bapak dapat karunia itu kan. Tegur di depan umum. Saudara, kalau kita nggak ada Yesus, kita ini serakah semuanya. Waduh, usaha kita serakah saudara, menghalalkan segala cara. Lalu yang kedua, tanpa adanya perlindungan Yesus, hidup kita itu akan selalu ditekan dengan berbagai-bagai persoalan. Bayangin hidup saudara kalau nggak ada Yesus. Wah, hidup saudara pasti akan ditekan. Nuning, masalah kamu gak akan selesai-selesai. Gilbert, masalah kamu gak akan selesai-selesai. Nathan, masalah kamu gak akan selesai-selesai. Suara itu akan terus ada di pikiran kita. Sehebat rohani apapun saudara, suara itu gak akan pernah hilang. Suara itu hanya bisa hilang ketika saudara dan saya melawannya dengan firman. Kita jauh lebih daripada pemenang. Betul. Tepuk tangannya jangan saling menggodain gitu dong. Tepuk tangan yang benar. Kayak dari sini kayak mau manggil cewek yang di sono saudara. Yang di sono nyaut juga. Ganjen loh emang pada jemaat. Hidup kita akan selalu ditekan dengan berbagai persoalan. Dan yang selanjutnya, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, hidup kita mudah dikalahkan oleh fakta kenyataan hidup. Akhirnya kita jadi pribadi yang mudah menyerah. Gak mau ngelawan, gak mau give up gitu loh. Ya udahlah, saya udah ikut KKR, saya udah ikut doa, saya pergi ke dokter, sampai hari ini saya belum punya anak. Sabar. Amin saudara. Jangan jadikan jangan jadikan Yesus itu seperti kayak tuyul piaraan kita. Tapi kita harus berani jadikan Tuhan tuh majikan kita. Sesuai waktumu Tuhan. Tadi saya berdoa buat tante kan. Kehendakmu yang jadi. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jika Yesus telah menjadi tempat perlindungan bagi hidup kita, maka kita tidak perlu lagi hidup di dalam rasa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Sama-sama katakan dengan saya gak boleh hidup dalam rasa takut lagi. Culture shock orang Indonesia itu kalau ada masalah tuh pasti takut, pasti panik. Pasti saudara. Gampang panik, gampang gimana ya besok gimana. Aduh pusing saya garuk-garuk kepala saudara untuk itu. Saudara lagi berjalan dengan pribadi yang hebat, namanya Yesus. Kalau dia bilang saya lindungi, pasti dia akan lindungi. Kalau dia bilang aku pasti tolong, dia pasti akan tolong. Yang pertama saudara dan saya gak boleh hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Yang kedua, jika Yesus telah menjadi tempat perlindungan bagi hidup kita, maka kita jangan mau lagi percaya dengan yang namanya dusta iblis. Jangan mau, saudara.
Jangan rumah tangga kamu kan sudah gagal, masa depan kamu gak punya pengharapan, sakit kamu gak mungkin sembuh, kamu orang yang gak berharga, utang kamu gak pernah lunas. Itu dusta iblis. Pegang janji Tuhan, aku diberkati, aku jadi kepala, aku terus naik, aku dipromosikan, aku sehat, aku gak sakit-sakitan, hidupku diberkati Tuhan, anakku diberkati Tuhan, bisnisku berhasil, utangku dilunasi Tuhan, in Jesus name. Amin. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jika Yesus telah menjadi tempat perlindungan bagi hidup kita, maka kita tidak boleh hidup dalam kesombongan Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar. Nah, kesombongan ini dengan kebenaran itu beda-beda tipis, saudara. Kebenaran dan kesombongan itu beda-beda tipis. Ujiannya, tolak ukurnya adalah hati. Hati ukurannya, saudara. Tapi beda tipis. Yesus, kalau kita lihat, itu arogan banget, saudara. Itu sombong banget. Dia acak-acak semua bait Elohim. Di situ ada pemuka-pemuka agama loh. Anak umur 30 tahun berani masuk ke bait Elohim, ngacak-ngacak bait Elohim. Kayak orang gak punya etika. Baca baik-baik. Makanya orang bilang ini orang arogan, ini orang sombong. Yesus 30 tahun, 33. Masuk bait Elohim, ngacak-ngacak. Di situ ada Hayafas, di situ ada Hanas, di situ ada imam-imam priest, great priest di situ. Dia gak peduli. Karena di situ banyak perdagangan. Yesus ambil cambuk, dicambuk semua. Pak. Dia bilang, tidak tahukah kamu bahwa rumahku adalah rumah bait doa, bukan tempat sarang penyamun. Itu orang kalau yang gak kenal Yesus dibilang sombong, saudara. Kok begitu ya, katanya Mesias, katanya Tuhan, kelakuannya barbar begitu. Memang ukurannya hati, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saya punya standar kebenarannya, ketika Tuhan udah tegur saya, di situ saya udah sombong. Selama Tuhan belum tegur saya, selama Roh Kudus belum tegur saya, berarti hati saya masih baik. Meskipun orang menilai saya arogan, sombong dan lain sebagainya, I don't care about that. Serius, saya gak peduli tentang itu, saudara. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu Yesus adalah perlindungan kita, kita gak boleh sombong, kita gak boleh arogan. Minggu yang lalu saya sangat takut, saudara. Saya sangat takut waktu saya naik pesawat pergi ke kota Medan. Saya duduk di samping Kohendra check-in saya. Waktu saya duduk, saudara, waktu saya dengar khotbah seorang hamba Tuhan di pesawat, waktu saya duduk, tiba-tiba saya melek. Aduh, anehnya disuruh lihat ke kanan. Nah, waktu saya nengok ke kanan, saudara, saya lihat salah satu salah satu penumpang itu lagi asik nonton video dewasa, saudara. Sedep gak? Di udara, nonton video begituan, dia pikir dia doang kali yang naik. Gimana saudara kalau pesawat itu nyungsep gara-gara satu orang itu? Kecilin ya. Saya bilang, Tuhan, aduh ampun. Asik lagi saudara, lagi begini, lagi nonton video orang dewasa, saudara. Saya dikasih lihat cuma beberapa second aja. Ini orang gila kali ini naik pesawat nih, di atas 30.000 kaki. Kalau kita udah tahu Yesus yang ngelindungin kita, jangan arogan. Hari Minggu jangan tidur, pergi gereja. Antar aja lah, sore sibuk. Akhirnya lewat. Hidup kita ada karena Tuhan. Amin. Kan gue udah capek Senin sampai Jumat kerja, masa Minggu gue masih ke gereja? Tidur. Saya kalau tiap pagi bangun pagi, Bapak Ibu, tiap pagi saya ini kalau bangun tidur, kan doa ya sama Tuhan ya. Itu kalau saya bisa nafas gini ya, bisa dengar suara burung cut gitu. Saya bilang, Tuhan terima kasih, aku masih diizinkan hidup. Ada orang gak hidup loh saudara, tidur gitu, kaku aja gitu. Pa, nadanya langsung berubah. Papa bangun. Ada yang begitu. Ada pun kalau bangun cuman begini. Kenapa nih? Almarhum mama saya begitu. Bangun tidur langsung begini. Ini kenapa muka gua nih? Setengah stroke. Lebih dari stroke.
Saudara, belajarlah rendah hati sama Tuhan. Amin. Kalau Pastor Nathan tuh sering dampingi saya kalau ketemu orang-orang ya. Kalau ketemu gubernur, ketemu wakil gubernur. Lihat kan? Semua orang gayanya saudara, tas-tas Hermes lah, yang mereknya Verona lah, ban pinggang haleluya lah dikasih. Bukannya nggak boleh, boleh. Chill aja, chill, santai gitu loh. Orang juga tahu baju lo Dolce Gabbana, orang juga tahu baju lo Playboy. Nggak perlulah jalan pakai mentang-mentang sepatu lo butong gitu kan. Jalan begini-begini ngapain? Norak lo kayak orang kampung. Ya kan tante? Masuk Pak Eko? Masuk bercandaan ini. Lihat aja orang-orang sekarang kalau bawa handphone gitu kan, bawa iPhone gitu kan ada kantong ya. Kantongin woi. Nggak usah, mbak itu harganya berapa ya mbak? Yang itu harganya berapa? Gua kalau jadi mbaknya norak loh. Habis itu dipecat sama bos. Bener kan? Untung jemaat JCC bener semua tuh. Nggak ada yang pakai cincin-cincin yang lebih tuh. Nggak ada yang salah saudara. But be humble lah saudara. Orang tahu kok kita siapa. Ya. Amin Bu Nuning. Ya saudara mau pakai Porsche Cayenne, saudara mau pakai Mercy, silakan. Tapi jangan sengak gayanya gitu, turun Mercy. CC. Yang terakhir saudara, jika Yesus telah menjadi tempat, ada yang tidur ya? Saya mendengar ada dentungan ngorok ya. Maaf saya udah bilang kan, seluruh indera saya itu tajam saudara. Betul. Seluruh indera saya ini betul, saya dapat karunia dari Tuhan tuh indera. Indera itu apa aja sih? Mata, hidung, telinga, mulut. Itu tajam saudara. Makanya saya lagi ngomong ada yang tidur ya. Orang drummer kita aja, kita lagi khotbah aja, drummer kita Alvin tuh lagi ngobrol sama Yabes. Itu kecil tapi saya bisa dengar. Siapa tuh yang ces. Gitu Bapak Ibu, ini kemurahan Tuhan aja. Bisa dengar, bisa tahu. Dan yang terakhir, jika Yesus telah menjadi tempat perlindungan bagi hidup kita, maka kita harus terus belajar mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya. Amin. Pedi, kalau diberkati tetap grateful sama Tuhan. Bu Nuning tetap grateful sama Tuhan. Kita semua tetap bersyukur sama Tuhan. Cece, kamu cantik tuh karena Tuhan. Kamu cantik tuh karena Tuhan. Istri saya tuh pernah jatuh dari mikrolet saudara. Mukanya kayak Jojo di sini. Besot, ancur-ancuran. Saya bilang, sayang, kamu kenapa begini? Wajah cantik-cantik dari Ratu Inggris kenapa jadi ancur begini? Kayak musuhnya Randy Pangalila kamu. Rusak semua. Tapi semua bisa cantik lagi karena kemurahan Tuhan. Amin saudara. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar bersyukur sama Tuhan. Nanti kalau udah sembuh belajar bersyukur. Saya lihat ada banyak nih jemaatnya, ampun dah Tuhan. Hilang dan pergi sesuka hatinya. Seperti 9 orang yang disembuhkan dari kusta Tuhan. Hilang. Gak ada kabar. Ya kalau lo sembuh ke gereja lain oke lah. Kalau jangan sampai gak ke gereja, itu benar-benar deh. 2 kali lebih jahat akan menimpa hidup kalian. Karena itu kebenarannya saudara. Saudara dan saya harus mengucap syukur. Sama seperti ada cerita seorang cucu saudara ada di Amerika. Dia waktu kecil, seorang cucu ini dipelihara, dibesarkan oleh nenek dan kakeknya. Dibesarkan oleh nenek dan kakeknya sampai dia berhasil, dia sukses, dia punya uang, dia pergi ke Amerika. Dia punya posisi yang tinggi, punya uang luar biasa, punya uang banyak saudara. Dan satu kali karena dia ingin membuktikan ucapan syukurnya kepada Tuhan, dia ingin menyenangkan kakek dan neneknya. Dia bilang, kakek nenek,
Aku cucumu sudah punya uang banyak. Kalau cuma 100-200 juta gampang buat aku. Kalau cuma 1 miliar gampang buat aku. Hari ini aku ingin bahagiain kakek nenek. Dengan cara membawa kakek nenek pergi ke Amerika. Kita liburan, kita lihat patung Liberty, kita pergi ke New York, kita pergi ke Hollywood. Neneknya, makasih cucu, makasih cucu. Tiba-tiba dia sampai di imigrasi ya. Bagian apply visa itu apa sih namanya? Kedutaan besar. Di kedutaan besar kan dia kan harus isi name, address, and others gitu kan. Dia isi name Magdalena, yang cowok Richard kakeknya. Address Jalan Melawai. Di situ ada jenis kelamin. Neneknya senyum-senyum sendiri. Kakeknya tanya, "Nek, kenapa ngana senyum-senyum sendiri?" Soalnya di sini ada pertanyaan seks. Terus si kakek bilang, "Jawab aja, udah jarang." Yang gak ketawa belum sarapan. Lalu si nenek langsung menulis di situ, seks, female or male. Udah jarang. Hidup nenek kakek. Si Ko Hendra ketawa. Tuhan berkati, kasih tepuk tangan buat Tuhan.